Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Hari ini, perkenalkan nama saya Dulani Chandrawati. Perkenalkan, nama saya Siani Aleda dengan NIM A1J1225135. Saya Yuliana dengan NIM A1J1222155. Saya Sarpini dengan NIM A1J1222129. Saya Wadini Rahmawati dengan NIM A1J1222148. Saya Ofira dengan NIM A1J1222142. Baik, pada kesempatan hari ini kami ingin membahas materi terkait tentang kurikulum, menganalisis kurikulum yang berlaku di sekolah dasar yang meliputi kurikulum K13 atau Kurkilas dan kurikulum Merdeka atau Kurmat. Yang terdapat dari Jurnal Indonesia Journal of Educational Management and Language Leadership itu menjelaskan tentang dari Fitria dan Wardani 2002 itu tentang perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka bukan disebabkan karena tidak berhasilnya dari implementasi kurikulum 2013 di sekolah. Namun, kurikulum Merdeka adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pemulihan pendidikan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Itu menurut Fitria dan Wardani. Kurikulum Merdeka belajar ini memiliki tujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan lagi bagi peserta didik dan juga guru. Pendidikan di Indonesia lebih menekankan kepada aspek pengetahuan. Kurikulum ini dikarenakan salah satu prinsip fleksibilitas yang memberikan ruang bagi guru untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didiknya, dan ini secara berpihak pada peserta didik. Secara sederhana, lebih mendalam, sekolah memberikan kurikulum Merdeka bagi satuan pendidikan adalah untuk menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih relevan dan interaktif, di mana guru juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan dari kurikulum operasional sekolah ini dikarenakan paham akan situasi dan kondisi di lingkungan belajar. Itu saja yang saya dapat dari jurnal ini. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Dari jurnal yang saya dapat, nama jurnalnya analisis perbandingan kurikulum KTSP, K13 dan kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Kurikulum 2013 juga disebut K13 adalah perubahan atau peralihan dari KTSP. Perubahan kurikulum berdampak pada materi dan proses pembelajaran. Salah satu cara untuk mengubah kurikulum adalah dengan menyempurnakan kurikulum yang ada. Aziza dan Firdaus 2022. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim resmi meluncurkan kurikulum model baru yang dikenal sebagai kurikulum Merdeka. Saat ini lembaga pendidikan masih memiliki hak untuk memilih kurikulum yang akan diterapkan di sekolah mereka masing-masing. Satuan pendidikan diberi kesempatan untuk memilih antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar adalah pengembangan dan penerapan kurikulum yang darurat dibuat untuk merespon pandemi COVID-19. Pengertian dari kurikulum Merdeka adalah suatu pendekatan yang memungkinkan siswa dan mahasiswa memilih pelajaran yang mereka suka. Mungkin ini saja yang saya dapat. Kurikulum yang berlaku di sekolah dasar yang meliputi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka disebutkan sebagai kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ditujukan untuk kelas 1 sampai 6 SD, sedangkan kurikulum 2013 bisa digunakan dari SD sampai SMA. Berikut perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dari segi tujuan, kurikulum Merdeka fokus pada pengembangan karakter dan moral siswa, sedangkan kurikulum 2013 fokus pada meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa. Dari segi
pendekatan, kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan, sedangkan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan kompetensi. Dari segi kelas, kurikulum Merdeka ditujukan untuk kelas 1 sampai 6 SD, sedangkan kurikulum 2013 bisa digunakan dari SD sampai SMA. Dari segi mata pelajaran, kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran karakter dan moral, sedangkan kurikulum 2013 memiliki mata pelajaran yang lebih lengkap dan terstruktur. Dari segi penilaian, kurikulum Merdeka menggunakan penilaian non-akademik, sedangkan kurikulum 2013 menggunakan penilaian akademik yang lebih terstruktur. Dari segi fokus, kurikulum Merdeka fokus pada pengembangan karakter dan moral siswa, sedangkan kurikulum 2013 fokus pada kemampuan akademik siswa secara umum. Dari segi pelaksanaan, kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran, sedangkan kurikulum 2013 lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang jelas. Ini saya tambahan juga dari yang terdapat dari Journal of Education mengenai analisis perbandingan kurikulum KTSP K13 dan kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Nah, untuk pengertian dari kurikulum 2013 sendiri merupakan salah satu tambahan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013. Di mana pola pikir yang diubah kurikulum 2013 ini mengadopsi pendekatan ilmiah, scientific approach yang mendukung siswa untuk mengamati, bertanya, menalar, mencoba, dan membentuk jaringan. Tujuan dari kurikulum 13 ini memiliki tujuan menurut Latifah Hanum 2017, satu, mengatasi tantangan global yang terus berkembang dengan menyeimbangkan keterampilan halus dan keterampilan keras melalui keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan membentuk sumber daya manusia yang inovatif. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013 menurut Wiwin dalam kuat FAL 2023 yaitu satu, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan kontekstual alamiah karena berfokus dan bermuara pada tingkat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kemampuan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Kedua, kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan karakter yang menjadi dasar untuk membangun kemampuan tambahan. Ada beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, rumitnya penilaian. Dua, sedikitnya pelatihan serta sosialisasi tenaga didik. Yang ketiga, terlalu sedikit bahan ajar dan referensi lain. Keempat, minimnya sarana fasilitas dan kelengkapan penunjang yang diperlukan untuk proses pembelajaran. Nah, untuk kurikulum Merdeka, sisi penerapan bahwa untuk penerapan kurikulum Merdeka, pengadaan dari kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum yang disahkan oleh Menteri Pendidikan seperti yang dibilang oleh Jenny dan Syafini tadi, yang dimana merupakan kurikulum peralihan selama masa COVID-19. Di situ juga ada tujuannya. Yang pertama, tujuannya itu untuk kurikulum ini dilanjut untuk menyelesaikan masalah pendidikan sebelumnya. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Kalau saya dari jurnal yang terdapat itu Jurnal Pendidikan dan Konseling yang berjudul Analisis Perbedaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, di mana kurikulum 13 ini melakukan suatu penekanan dari segi belajar yang dituju untuk penguatan pengetahuan serta keterampilan yang bisa mengembangkan sifat spiritual dan sosial sesuai dengan karakter pendidikan agama Islam serta budi pekerti. Hal ini bisa menjadi harapan akan menciptakan budaya keagamaan di lingkungan pendidikan khususnya sekolah. Hal ini pula sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu potensi bagi segi supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, sedangkan untuk kurikulum Merdeka itu ialah nama baru kurikulum yang resmi diluncurkan oleh Mendikbudristek Nadien Anwar Makarim. Untuk saat ini lembaga pendidikan masih bisa memilih sendiri kurikulum mana yang mana akan mereka gunakan di sekolah mereka masing-masing. Suatu pendidikan diberikan pilihan dalam memilih kurikulum, yaitu kurikulum 2013
ataupun kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar merupakan suatu pengembangan dari penerapan dari kurikulum darurat yang dirancang untuk merespon karena adanya pandemi COVID-19. Pengertian dari kurikulum merdeka ialah suatu pendekatan yang dilakukan untuk siswa dan mahasiswa supaya bisa memilih pelajaran yang mereka minati. Nah, dari tujuan dari adanya kurikulum merdeka ialah untuk melaksanakan ketertinggalan pembelajaran di masa pandemi secara aktif. Untuk saat ini, kurikulum K13 tetap bisa masih dipakai karena menggunakan kesiapan dari sekolah-sekolah yang ada untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Untuk satuan pendidikan bisa melaksanakan dengan kurikulum merdeka dengan bertahap dengan berdasarkan kesiapan dari sekolah masing-masing pada kurikulum merdeka. Begitu banyak perubahan dari segi mata pelajaran seperti bahasa Indonesia. Saja yang saya dapat sebagai ada moderator. Saya dapat itu pada tingkat sekolah dasar. Saat ini kurikulum 2013 atau K13 masih menjadi kurikulum yang dominan digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia. Namun ada juga beberapa sekolah yang telah mengadopsi kurikulum merdeka atau Kurmer. Sebagai alternatif, Kurmer dirancang untuk memberikan lebih banyak kelonggaran dan kebebasan bagi sekolah dalam merencanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka. Namun demikian, penerapan Kurmer masih terbatas dan belum merata di seluruh sekolah di Indonesia. Mungkin ini saya langsung ambil kesimpulan dari materi yang berlaku dari materi kurikulum yang berlaku di sekolah dasar yang mencakup kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka adalah bahwa keduanya ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan pendekatan yang berbeda. Kurikulum meningkatkan pada pembelajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik untuk pengembangan karakter dan kebudayaan linguistik. Sementara itu untuk kurikulum merdeka menitikberatkan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, serta memberikan fleksibilitas pada sekolah dasar untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Meskipun berbeda dalam pendekatannya dan metodenya, namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu menciptakan siswa yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan. Baik, mungkin itu dari kami yang bisa kami berikan mengenai terkait materi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.